Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده لا نبي بعده ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعازني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabahas kita pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas bab yang berkaitan tentang awqatus salat, waktu-waktu salat. Sekaligus juga kita membahas tentang masalah azan dan iqamah, yang dimana azan dan iqamah adalah sebagai cara untuk menghabarkan kepada halayak kaum muslimin bahwasannya waktu salat fardu telah tiba. Dan kita sudah membahas secara kupas tuntas baik berkaitan dengan hukum azan ataupun berkaitan tentang masalah kewajiban kita untuk menjawab azan, sekaligus juga doa-doa yang berkaitan dengan masalah azan. Kita masuk kepada bab yang ke-9, yaitu berkaitan tentang keutamaan dan kewajiban salat berjamaah, sekaligus nanti ada kaitannya dengan bab yang ke-12, yaitu masalah sufufus salah, sop salat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya salat fardu, salat yang 5 waktu ini hendaknya dikerjakan berjamaah, dan wajibnya tersebut bagi laki-laki, dikarenakan masjid didirikan tidak lain adalah untuk dimakmurkan, dan pemakmurannya tersebut dengan melaksanakan salat fardu secara berjamaah di masjid. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid tersebut orang-orang yang dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
dan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan sekaligus juga mampu untuk melaksanakan amal saleh. Dalam hadis ini kata-kata memakmurkan itu diperuntukkan bagi kita yang laki-laki, dan banyak sekali hujjah-hujjah, dalil-dalil yang menerangkan bahwasannya laki-laki tersebut wajibnya untuk melaksanakan solat yang 5 waktu tersebut di masjid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amaru bihatabin fayuhtatabu summa amara bis salah fayu'dhan laha summa amara rajulan fayu'amman nas summa ukhalifu ila rijalin fa uhriqu alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini husnataini la syahidal isya. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tangan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Wal kaifu majhul. Tapi bagaimana hakikat tangan Allah, kita tidak dikabarkan oleh Allah itu sendiri dan tidak dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, aku punya keinginan keras untuk memerintahkan agar kalian semua ini untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar. Kemudian datang waktunya salat, diperintahkan untuk melaksanakan ibadah salat. Kemudian aku menjadi imam dan kalian menjadi makmumku. Dan setelah itu aku melihat siapa di antara kalian wahai para laki-laki, ya, ila rijalin, konteksnya ila rijalin. Dalam hadis yang lain, kalau bukan karena wanita, kalau bukan karena anak-anak kecil, maka niscaya rumah-rumah para laki-laki yang tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka akan aku bakar rumah mereka. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya salah seorang di antara kalian ini mengetahui sesungguhnya dia akan mendapatkan, ya, satu hewan yang besar, dikinayahkan sapi yang besar atau kambing yang besar, ya, maka dia pastinya akan menyaksikan yang namanya salat isya. Dalam hadis yang lain disebutkan, seorang Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, aku buta, tidak ada orang yang menuntunku untuk datang ke masjid. Bolehkah aku salat di rumah ya Rasulullah? Fasa'ala Rasulullah SAW ayyurakhisa lahu fayusalli fi baitih farakhasa lahu. Abdullah ibnu Maktum yang buta meminta rukhsah, izinkan ya Rasul agar aku salat di masjid, karena tidak ada orang yang menuntunku untuk datang ke masjid. Rasulullah mengasihkan keringanan. Subhanallah, ketika Abdullah ibnu Maktum berbalik, berjalan sebentar, kemudian dipanggil lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Abdullah ibnu Maktum, hal tasma'un nida bis salah? Apakah engkau mendengar azan? Kata Abdullah ibnu Maktum, faqala na'am ya Rasulullah, aku mendengar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib, jawablah, maksudnya datangilah masjid untuk melaksanakan salat yang 5 waktu. Di masjid, bukan di rumah, ya. Artinya seorang buta, Allahu Akbar, diperintahkan oleh Nabi untuk datang ke masjid, melaksanakan salat berjamaah di masjid, untuk memakmurkan masjid. Dan kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah,
dari ayat yang disebutkan tadi dalam surah At-Taubah, salah satu ciri khas orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, mampu dan sanggup melaksanakan amal soleh, ketika dia mampu untuk memakmurkan masjid. Orang dianggap memakmurkan masjid ketika dia mampu untuk berjamaah salat fardu di masjid. Bahkan dikuatkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda dari hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin." Barang siapa yang mendengar azan, dia tidak mendatangi azan, dia salat di rumah, maka tidak ada salat buatnya, seakan-akan tidak sah salatnya, percuma dia salat, kecuali kalau seandainya dia mendapatkan alasan untuk tidak datang ke masjid, mungkin hujan, mungkin sakit, atau yang lainnya. Ada alasan-alasan bolehnya kita tersebut untuk tidak datang ke masjid. Yang pertama, jika kita tersebut mendapatkan keadaan iklim, cuaca yang tidak bersahabat dengan kita, angin topan misalnya, atau kondisi hujan lebat. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang sahih, ketika terjadi hujan lebat di Madinah Al-Munawwarah, sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum, salatlah di rumah kalian, salatlah di rumah kalian, karena kondisinya hujan. Alasan. Atau sakit. Sakit termasuk alasan untuk tidak bisa datang ke masjid. Atau dalam kondisi maaf, ketika kita tidak enak perut kita selesaikan dulu hajat kita. Ketika kita sudah selesai hajat kita datang ke masjid, maka salatlah bersama jamaah tersebut. Ketika tidak mendapatkan jamaah, ada sebagian ulama yang mengatakan salatlah di masjid tersebut. Bolehkah kita berjamaah dengan imam yang kedua atau imam yang ketiga? Para ulama berdebat tentang masalah yang demikian. Yang benar, yang rajih, boleh. Berdasarkan hadis, ketika itu ada seorang sahabat di waktu salat subuh datang terlambat. Rasulullah dan para sahabatnya sudah salat. Kemudian sahabat ini bingung, seakan-akan pingin salat berjamaah, tidak kembali ke rumahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Man yatasaddaq ala hadha rajul?" Siapa yang pingin bersedekah dengan laki-laki ini? Kemudian ada sahabat yang mengacungkan tangan, "Saya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengizinkan mereka untuk berjamaah di masjid tersebut, di Masjid An-Nabawi, menunjukkan apa yang kita dapatkan sebagaimana yang terjadi pada malam hari ini. Ya, habis selesai imam yang pertama, kemudian kebetulan kita terlambat, ada lagi jamaah yang kedua, maka tidak mengapa untuk ikut dengan jamaah yang kedua. Meskipun ada ulama juga yang mengatakan dianjurkan dia tersebut untuk pulang ke rumahnya, salat di rumahnya. Tapi masalahnya rumah kita jauh, bagaimana kita pulang ke rumah kita? Sedangkan kita sekedar lewat saja dari masjid ini. Kemudian selanjutnya tentang keistimewaan salat berjamaah disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Ghani bin Abdul Hamid Al-Maqdisi, bahwasannya ada beberapa hadis tentang keistimewaan salat berjamaah. Semua kita sudah tahu tentang keistimewaan tersebut. Di antaranya hadis dari Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama ketimbang salat sendirian. Dari hadis ini menunjukkan salat sendirian sah salatnya. Tapi kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, dia salat sendirian di rumahnya sah, tetapi dia berdosa meninggalkan salat jamaah di masjid. Dia dapat pahala satu, tetapi dia berdosa meninggalkan salat berjamaah berdasarkan hadis ini. Karena keistimewaan orang yang salat berjamaah tersebut sangat luar biasa, 27 derajat dibandingkan salat sendiri, menunjukkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan semakin banyak jamaahnya, tudha'afu ala salatihi, terus dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bayangkan ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ketika kita mencari satu kerjaan, kita mendapatkan sekaligus dua kerjaan. Kemudian kita mendapatkan di kantor yang A, kita mendapatkan gaji 27 juta. Di kantor yang B, ya, cuma 1 juta. Pilih yang mana? Pilih yang mana? 27. Kalau seandainya ada orang yang memilih 1 juta, kita bilang apa? Bilang apa? Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ahmaqus safih alladzi yatrukul jamaah. Hanya orang dungu, orang bodoh yang meninggalkan salat berjamaah. Itu kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Artinya bodoh kita salat sendirian di rumah, ya kan? Satu pahala, dosa lagi meninggalkan jamaah. Subhanallah berjamaah di masjid, pahalanya luar biasa. Kita tinggalkan. Ketika kita tinggalkan, bodohlah kita, dungulah kita, berbagai macam hal, bahlullah kita, apalagi, ya kan? Maka kita sebagai laki-laki, supaya tubuh ini sehat, supaya rizki itu mudah, ya kan? Didoakan oleh para malaikat, ya, bangkitlah, ya, untuk datang ke masjid, hidupkan masjid, karena masjid itu didirikan untuk melaksanakan salat berjamaah dan wajibnya adalah bagi laki-laki. Dan orang yang salat di rumah itu sama saja dia tersebut seperti alay-alay, yaitu wanita. Karena wanita itu salat di rumah. Kalau kita laki-laki, rojul, berjenggot lagi, ya kan, salat di rumah, apa bedanya kita dengan wanita? Makanya Nabi SAW memperingatkan hal yang demikian, sebagaimana disebutkan di banyak hadis Nabi SAW. Bolehkah wanita berjamaah di masjid sebagaimana yang kita dapatkan di masjid kita ini? Tentunya boleh. Tetapi afdolnya bagi wanita tersebut untuk sholat di rumah mereka sendiri. Dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajida. Wahai laki-laki, janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian, istri dan anak perempuan kalian datang ke masjid. Kenapa? Kalau kita melarang, berarti kita mencegah mereka untuk mendapatkan fadilah dan keistimewaan untuk datang ke masjid. Salah satunya berjamaah salat fardu di masjid. Jadi kita tidak boleh untuk melarang mereka. Ketika kita tahu aman, ketika mereka datang ke masjid, jauh daripada fitnah, ketika mereka meminta izin kepada kita, maka wajibnya kita mengizinkan. Walakin wa buyutahunna khairun lahunna. Tetapi salat mereka di rumah mereka tentunya lebih bagus, lebih afdal ketimbang mereka salat di masjid. Subhanallah, seorang wanita yang bernama Ummu Humaid As-Sa'adiyah. Ummu Humaid As-Sa'adiyah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inni uhibbus salata ma'ak. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku suka betul, cinta betul, senang betul kalau salat itu berada di belakang antum. Antum yang jadi imam salat di Masjid An-Nabawi ini. Siapa yang tidak ingin Nabi Muhammad SAW yang jadi imam salat di masjid? Padahal Masjid Nabawi kita tahu 2 rakaat sebanding berapa salat? 1000 salat. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Qad alimtu annaki tuhibbina as-salah ma'iya. Aku tahu wahai Ummu Humaid As-Sa'adiyah, engkau ini suka salat di belakangku. Walakin wassalatuki fi baitiki khairun laki min salatuki fi hujratiki. Salatnya kamu, bait kinayah, kamar, rumah dari rumah yang ada. Kalau rumah secara umumnya luas itu dar. Tapi kalau kata-kata dalam hadis ini bait maksudnya hujrah,
atau kalau kita artikan lagi kamar khusus. Artinya wanita itu di kamarnya itu lebih bagus dia sholat ketimbang dia sholat di ruangan yang kelihatan, seperti misalnya ruang tamu. Kemudian wassalatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi darik. Salatnya anti di ruang tamumu, di rumah masih, itu lebih bagus ketimbang engkau salat di teras rumahmu, di bagian luar daripada rumah. Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatuki fi masjidi qaumuki. Salatnya kamu di teras rumahmu itu lebih bagus, lebih utama ketimbang kamu salat, ya kan, di masjid kaummu, di masjid kampungmu, di masjid negerimu. Wassalatuki fi masjidi qaumuki khairun laki min salatuki fi masjidi hadza. Dan salatnya kamu di masjid kampungmu, di masjid kotamu, di masjid negerimu lebih bagus daripada salat di Masjid An-Nabawi ini. Artinya apa? Keutamaan wanita untuk salat di rumah mereka sendiri. Hatta kalau ada pertanyaan seperti ini, Ustaz, seorang wanita datang ke masjid berjamaah tentunya. Jika dia salat di rumah sendirian, yang mana yang afdal? Salat sendirian di rumahnya, meskipun di masjid berjamaah, karena Rasulullah SAW memerintahkan wanita itu untuk datang, untuk apa? Untuk salat di rumah mereka sendiri. Ala kulli hal, bahwasannya semua kita sudah tahu bagaimana keistimewaan dan keutamaan salat berjamaah di masjid. Usahakan, wallahi ikhwanu fiddin azani wa azakumullah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satu cara supaya tubuh kita sehat, supaya rizki mudah, nikmat dikasihkan, kemudahan, maka sering-seringlah untuk menghidupkan masjid, untuk melaksanakan salat wajib di masjid yang kita bangun ini. Kemudian ada kaitannya dengan salat berjamaah, yaitu membuat shaf salat. Kita lihat pada bab yang ke-12 bagaimana pembuatan shaf salat tersebut. Yang pertama, imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, satu orang. Karena berjamaah itu terhitung paling sedikitnya 2 orang, imam, kemudian 1 orang makmum. Kita lihat dalam hadis Abdullah ibnu Abbas, hadis nomor 79. Anin Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala, berkata Abdullah ibnu Abbas, bittu inda khalati Maimunah, aku tinggal di rumah bibiku Maimunah. Maimunah ini adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari beliau menghidupkan malam dengan ibadah salat, maksudnya tahajud dan qiyamul lail. Kemudian aku pun ikut berjamaah dengan Rasul, tetapi aku fakumtu an yasarihi, aku berada di sebelah kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi. Kemudian Rasulullah memegang kepalaku, kemudian menggeret seperti ini, kemudian meletakkannya di sebelah kananku, sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari hadis ini menerangkan kepada kita bahwasannya jika imamnya laki-laki, kemudian makmumnya 1 orang laki-laki, percis berada di samping kanan dari imam, sejajar, tidak ada yang namanya mundur sedikit, apalagi mundurnya banyak. Jelas ikhwan? Itu yang pertama. Dan ini bisa dianalogikan dengan imamnya wanita, makmumnya pun juga wanita, 1 orang. Imamnya wanita, kemudian makmum perempuan yang 1 orang tersebut sejajar di sebelah wanita yang jadi imam tadi, berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Abbas tadi. Kemudian selanjutnya,
Imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, 2 orang atau lebih. Ya, makmumnya 2 orang atau lebih. Posisinya di mana? Berada di belakang imam. Berada di belakang imam, makmum yang 2 orang tadi. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya. Rasulullah pernah melaksanakan ibadah salat. Faji'tu fakumtu an yasarihi. Kata Jabir, aku pun ikut berjamaah dengan Rasul. Aku berada di samping kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadi fa adarani hatta aqamani an yamini. Kemudian Rasulullah memegang tanganku. Kemudian dia pegang, dia putarkan aku sampai aku tersebut berada di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejajar. Summa jaa Jabbar bin Sahar. Kemudian datang lagi seorang sahabat yang bernama Jabbar bin Sahar. Faqama an yasari Rasulullah SAW. Sahabat Jabbar bin Sahar datang ikut berjamaah dengan Rasul, berada di samping kirinya Nabi SAW. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fa akhadha bi aidina jami'an fadafa'na hatta aqamna khalfahu. Kemudian Rasulullah memegang kedua tangan kami, memegang tangan Jabir dan Jabbar, kemudian memundurkan kami ke belakang, dan kami percis berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Daud dan juga Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Irwaul Ghalil pada nomor hadis 540. Kemudian bagaimana jika yang jadi imam laki-laki, makmumnya perempuan seorang diri? Posisi si perempuan yang makmum seorang diri tersebut di mana? Di belakang percis. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita lihat hadis nomor 77. Anna jaddatahu, jidah atau neneknya Anas bin Malik yang bernama Mulaikah. Ya, kalau kita punya anak perempuan bagus tuh dinamakan Mulaikah. Artinya ratu kecil. Ya, jarang nama Mulaikah. Da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, neneknya Anas mengundang Nabi untuk makan di rumahnya neneknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Da'at Rasulullah li ta'amin sana'athu lahu fa akala minhu. Rasulullah datang diundang. Kewajiban kita berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, Rasulullah mengatakan idza du'iya ahadukum falyajib. Apabila kita diundang dan undangan tersebut yang mengundang seorang muslim, kemudian kita undangan secara khusus baik dengan omongan langsung atau via telepon atau via SMS atau via WA, BlackBerry dan seterusnya, berarti itu undangan khusus. Jika yang mengundang muslim khusus dan undangan tersebut tidak ada kemungkaran di dalamnya, dan kita tahu yang mengundang kita tersebut harta-harta yang disuguhkan bersumberkan dari ma'isyah dan pekerjaan yang halal, kita wajib untuk datang. Fa illam yajib, kalau kita tidak mendatangi undangan tersebut, faqad asallaha wa rasulah. Kalau kita tidak mendatangi undangan tersebut padahal yang mengundang kita muslim, kemudian khusus omong ahlan wa sahlan, fadol ya, hari Ahad datang ana mau mantu. Yang kedua, kita tahu pekerjaannya halal, kemudian tidak ada kemungkaran, enggak ada musik wala dangdut, ya, enggak bercampur antara laki-laki dan perempuan, wajib untuk datang. Kecuali kalau kita ada uzur, sakit misalnya, atau mungkin ada undangan yang lebih duluan, atau mungkin ada sesuatu, ada yang meninggal dan seterusnya, lain hal. Kita wajib untuk datang. Kalau kita nggak datang, nggak ada alasan apa-apa, maka sama saja kita maksiat dan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
dan ini dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan dosa besar ketika mensyarah hadis ini. Diundang, Rasulullah datang. Berarti menunjukkan bolehkah kita diundang oleh perempuan? Boleh, dengan catatan ada mahramnya. Misalnya ibu-ibu kan senang undang ustadz, disuruh makan di sana, disuruh makan di sini. Asal ada mahramnya is oke, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya berdua-duaan, itu modus namanya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW habis makan dan seterusnya, Rasulullah mengatakan, "Qumu falau usalli lakum." Marilah kita salat. Ya, aku pingin salat di rumah ini. Qala Anas, ya, faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tulin ma lubis. Kemudian kita Rasulullah, kemudian ada seorang yatim di tempat tersebut. Diceritakan yatim, anak yatim itu bernama Domirah. Domirah ini adalah kakek daripada Husain bin Abdullah bin Domirah. Ya. Kemudian Rasulullah menjadi imam. Saya dan Domirah berada persis di belakang Rasul. Sedangkan kita punya jidah, sedangkan kita punya nenek berada di belakang kami berdua. Artinya apa? Dalam hadis ini seakan-akan menerangkan jika seorang wanita menjadi makmumnya laki-laki, satu orang ataupun lebih, itu berada di belakang imam yang laki-laki tersebut. Suami istri misalnya, imam suami tentunya, yang jadi makmum istrinya, itu persis sejajar, bukan ke kanan, bukan ke kiri. Seperti itu. Jelas ikhwanu fiddin? Kemudian bagaimana jika wanita yang imam jamaahnya 2 lebih? Ya, disebutkan dalam hadis, ya, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya jika seorang wanita menjadi imam, kemudian makmumnya 2 lebih, berada posisinya di mana? Kanan kiri, kanan kiri. Jadi imam yang perempuan tersebut berada di sop, ya, yang di tengah-tengah sop yang pertama. Di tengah-tengah sop yang pertama, bukan sebagaimana laki-laki terlihat. Jadi misalnya gaddarallah, jamaah wanita pingin sholat berjamaah entah di masjid atau di rumahnya, yang jadi imam perempuan, jumlahnya banyak, ya, yang jelas 2 lebih. Posisi imam yang perempuan tersebut berada di tengah-tengah saf yang pertama. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan tentang ketika Bunda Aisyah menerangkan tentang para wanita salat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, wajibnya kita untuk merapatkan dan meluruskan saf. Kita lihat hadisnya, dari jalannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah." Rapatkan, luruskan shaf. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan al-ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib. Mata kaki dengan mata kaki sejajar. Karena qadar Allah menjadikan kaki-kaki kita tersebut berbeda-beda. Ada kakinya yang lebar, ada kakinya yang kurus, ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi untuk memposisikan kita sejajar dan lurus, mata kaki dan mata kaki. Kalau dilihat dari depan memang tidak sejajar, dilihatnya dari belakang. Lurus sejajar. Yaitu mata kaki dengan mata kaki, ketika kita melihat bagian belakang itu tumit, maka sejajar. Dan itu diperlakukan sebelum sholat, bukan pas waktu sholat. Ada sebagian orang kadang sibuk dengan merapikan shaf, tapi malah mengganggu sholat. Setiap kali berubah rakaat, dia merapatkan dan merapatkannya itu terlalu kencang, sehingga membuat orang kepanasan mata kakinya. Ya, itu tidak boleh. Sejajar, nempel, al-ka'ab bil ka'ab. Nempel begitu bukan berarti merapatkan yang sifatnya membuat orang tidak khusus sholatnya.
Yang ada, yang menjadi masalah, subhanallah, samping kanan kiri kita orang yang tidak mengaji. Kita lagi bersemangat untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Samping kanan kiri kita nggak mau. Ya, ketika kita merapatkan terus dengan mata kaki yang kencang sehingga membuat dia kesakitan, ya, diinjaklah kita. Habis sholat berantem. Itu yang menjadi masalah. Ya akhi, kalau orang tidak mengerti, habis sholat kita pahamkan, bukan di dalam sholat. Ya akhi, afwan bapak, ya, ini kita dianjurkan kalau sholat itu merapatkan barisan sholat, sejajar mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Itu anjuran Nabi SAW. Saya cuma menyampaikan, bapak terima alhamdulillah, enggak terima urusan dia sama Allah. Bukan dengan cara kita, ya, seperti orang yang menjadi orang terganggu sholatnya. Dan itu diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani bahwasanya kewajiban imam untuk mengasihkan arahan kepada makmumnya untuk meluruskan dan merapatkan shaf, dan itu sebelum dia melakukan takbiratul ihram. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, kana Rasulullah yamsahu manakibana fis shalah wa yaqul, Rasulullah memegang pundak-pundak kami, maksudnya disuruh untuk sejajar, luruskan, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, istawu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan, rapatkan, dan janganlah kalian tersebut saling menyelisihi. Artinya keadaan shaf itu renggang, tidak rapat dan tidak lurus. Ada yang maju, ada yang mundur. Nah, itu nanti akan mengakibatkan kalbu kalian, hati kalian saling berbeda satu dengan yang lainnya. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan dari hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aqimus sufufa, luruskan barisan salat kalian, wahadhu bainal manaqib, dan pundak dengan pundak disejajarkan, wasuddul khalal, dan juga, ya, isi shaf yang kosong, walinu bi aidi ikhwanikum, walinu bi aidi ikhwanikum, bersikap tenang, lin, lembut, bukan kencang. Baru belajar kadang begitu, dipaksa orang. Ya kita adab, ya Allah, ya Rabb. Ini orang tua samping kanan kita, samping kiri kita, kesian dia akhirnya bengek sholat. Benar. Sama halnya kadang imam gak mengerti. Allahu Akbar, kata Nabi SAW ketika memerintahkan sahabatnya untuk imam di suatu kaum, di antara Nu'man dan sahabat Mu'adz bin Jabal. Perhatikan orang-orang lemah di antara kalian dari makmum tersebut. Bukan yang anak mudanya, di barisan belakang 10 orang anak muda, sisanya 100 orang orang-orang tua. Membaca ayat kepanjangan, orang tua sampai gemetaran kadang. Kesian. Ketika sujud luar biasa, sunnah, Masya Allah, la syak, memanjangkan sujud sunnah. Tapi melihat kondisi makmum, dikarenakan di makmum kita tersebut ada orang tua, ada orang lemah, bahkan ada yang sakit, gak bisa mencium karpet lama-lama, tahu-tahu bersin sudah. Kalau pingin sholat sendirian, ya boleh panjang-panjang, hatta sujudnya 2 tahun juga kita biarkan, ya kan? Silahkan. Ini banyak orang tidak memahami tentang masalah sunnah ini. Bagaimana seorang Mu'adz bin Jabal ditegur oleh Nabi SAW karena kepanjangan, pada akhirnya bubar jamaahnya Mu'adz bin Jabal. Afattanun anta ya Mu'adz, bikin fitnah buat kaum kamu. Na'udzubillah. Begitupun juga dengan masalah orang tidak mengerti, masuk di masjid orang yang tidak mengerti sunnah sama sekali. Kita datang petentang-petenteng kadang di depan, kemudian rapatkan shaf, kadang memerintahkan orang. Boleh, tapi dengan akhlak, dengan etika. Kata Rasulullah, walinu baina bi aidi ikhwanikum, bersikap lemah lembut. Jangan sampai nanti ada yang terganggu akibat kita salah bersikap dalam memahami tentang sunnah tersebut. Wala tadaru furujati lisyaitan, jangan kalian biarkan
ada celah-celah yang kosong untuk syaitan berdiri di samping kanan kiri kita. Waman wasala soffan wasalahullah. Barang siapa yang menyambung sof, merapatkan sof barisan solat, Allah akan sambung hubungan baik dengannya. Waman qata'a soffan qata'ahullah. Barang siapa yang memutus, ya, artinya tidak merapatkan dan tidak meluruskan barisan solat, Allah akan memutuskan hubungan baik dengannya. Ussu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq fawalladhi nafsi biyadihi inni la ara syaitan yadkhulu min khalalis saf ka'annaha hadab. Bahwasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rapatkan, luruskan saf kalian dan saling mendekat tubuh dengan tubuh, ya, leher dengan leher sejajar, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika ada saf yang kosong ada syaitan yang masuk, seperti binatang yang kecil, kambing yang kecil yang warnanya hitam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebelum azan, saya ingin memperingatkan, ada di antara kita kadang ketika kita tersebut mau membuat barisan solat, ingat ikhwan, membuat barisan solat patokannya, barometernya dengan imam. Jadi luruskan dengan imam, bukan di samping kanan, bukan di samping kiri. Adapun yang mengatakan dari samping kanan tersebut untuk membuat shaf, hadisnya dhaif. Yang benar kata Rasulullah, wasatul imam, mulailah dari tengah-tengah imam, maksudnya sejajar dengan imam. Baru kita isi kanan kiri sampai full, baru kita bikin shaf yang kedua atau yang selanjutnya. Kalau sudah full, ada sebagian ikhwan kita memahami nggak boleh bikin shaf sendirian. Akhirnya dia memaksakan untuk masuk di barisan shaf yang pertama, ya, shaf yang sudah full, yang sudah penuh, ya. Kemudian atau kalau dia nggak bisa memaksakan, menarik orang di depan dia untuk menemani dia bikin shaf. Ini hadisnya dhaif. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut berdasarkan hadis daripada Wabisah, ya, Rasulullah melarang seseorang yang salat di belakang shaf ketika ada shaf yang di depan dia masih kosong. Shaf di depan masih kosong, dia bikin shaf yang kedua, itu yang tidak boleh. Itu yang bisa membuat salat dia tidak sah. Adapun hadis dianjurkan ala dakhalta ma'ahum au ichararta minhum, alangkah baiknya engkau memaksakan diri untuk masuk di barisan yang depan yang sudah full tadi, atau kalau full nggak bisa juga masuk, tarik salah seorang di antara mereka. Hadisnya dhaif. Yang pertama, secara sanadnya para ulama sepakat, termasuk Syekh Nasiruddin Albani, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan hadisnya dhaifun jiddan, lemah sekali. Yang kedua, bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, rapatkan, luruskan, isi shaf yang kosong. Ketika kita mundur ke belakang, berarti kita melanggar perintahnya Rasul. Ada shaf yang kosong. Yang ketiga, bahwasannya Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan yang demikian. Dan ingat, amal ini kan taufiqi, artinya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ketika kita membuat satu amalan main tarik orang saja, atau memaksakan diri masuk ke shaf yang sudah full, berarti memerlukan dalil, dan ternyata dalilnya adalah hadis dhaif, tidak bisa untuk kita amalkan. Yang keempat, tentunya mengganggu orang yang sholat. Ketika kita sholat, asik sholat, tahu-tahu ada teman kita yang mundur ke belakang. Kenapa nih orang mundur? Ya kan? Karena shaf yang pertama ini yang paling bagus buat laki-laki. Yang terakhir yang jelek. Shaf yang pertama lebih bagus daripada shaf yang kedua lebih bagus daripada yang ketiga lebih bagus daripada yang keempat, dan seterusnya. Kenapa dia mundur ke belakang? Ini menjadi problem. Dan kemudian yang terakhir, ketika bercampur tentang masalah wanita dengan laki-laki satu ruangan seperti ini, maka yang terbaik untuk laki-laki berada di shaf yang mana? Depan. Kalau untuk wanita yang terbaik di belakang. Berarti yang jelek untuk laki-laki yang terakhir, yang terjelek buat wanita belakang, di depan.
Artinya kalau bercampur. Kalau kita terpisah sekarang, wanita di atas nih semuanya, ya kan? Kita di bawah. Untuk wanita yang terbaik yang mana? Di depan tetap seperti itu. Karena yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW yang terbaik ataupun yang terjelek berkaitan dengan barisan sholat tersebut, jika bercampur dengan laki-laki dengan perempuan. Wallahu a'lam. InsyaAllah habis sholat isya kita lanjutkan lagi season yang kedua, yaitu tanya jawab. Wal afu minkum wa sallallahu ala nabina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala abdul khalaq Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabahas kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam li Syekh Abdul Ghani bin Abdul Hamid Al-Maqdisi. Kita masuk kepada season yang kedua, yaitu tanya jawab. Fayatafadhal mashkuran. Silakan Bapak-bapak. Ya. Salat Jumat itu wajibnya pertama bagi laki-laki. Yang kedua sehat, yang ketiga mukim, ya, artinya perempuan tidak wajib Jumatan, mereka wajibnya salat zuhur. Tetapi jika mereka ikut Jumatan, maka salat Jumatnya sah dan dia tidak perlu salat zuhur lagi. Hukumnya boleh. Tetapi yang wajib siapa? Laki-laki. Wanita itu salat di rumah mereka melaksanakan salat zuhur. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, Bapak. Terakhir kita mendapatkan satu rakaat dari imam, yaitu pada saat imam ruku, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza dakhaltum al-masjida fawajadna sujudun fasjudu wa la ta'taduha syai'an wa man adraka rak'ah faqad adrakat shalah. Apabila kalian masuk ke masjid mendapatkan imam, kami maksudnya Rasul imam sujud, maka sujudlah kalian. Tapi kalian tidak mendapatkan satu rakaat, tidak mendapatkan hitungan satu rakaat, tidak terhitung apa-apa. Tetapi jika kalian mendapatkan rukunya imam, berarti mendapatkan satu rakaat. Seperti itu. Ya, Bapak. Iya. Yang jelas bahwasannya ketika kita salat di Masjidil Haram, usahakan salatnya kita itu berada di jamaahnya laki-laki, yang wanita berada di jamaahnya wanita. Jangan sampai bercampur. Ketika bercampur misalnya, maaf, ada laki-laki, kemudian ada perempuan, ada laki-laki, ada perempuan lagi, membuat salatnya tidak sah. Terutama di sekitar Ka'bah biasanya orang habis tawaf memaksakan diri untuk tawaf, untuk mengejar Hajar Aswad atau multazam atau yang lainnya. Ketika iqamatus sholat, terjadilah apa yang terjadi. Kadang di depan kita wanita, kadang di samping kanan kiri kita wanita. Nah, kita menghindar yang seperti itu. Kalau kita sholat seperti itu, maka tidak sahlah sholat kita. Ya, artinya kecuali kalau kita nggak bisa bergerak lagi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kita, dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Wallahu a'lam. Ya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wajib antum mengambil wudu lagi, keluar dari shaf. Dan ingat, kenapa? Iya, karena sutrahnya makmum diwakili oleh siapa? Oleh imam. Ketika antum di pojokan sana batal, harus keluar meskipun antum berjalan atau melewati para makmum yang salat tidak berdosa.
Karena Abdullah ibnu Abbas ketika datang ke Mina sedang menegang, ada dalam riwayat menegang onta, ada riwayat yang lain diceritakan menegang himar atau keledai. Dia melewati barisan sholat. Ketika dia turun dari keledainya atau dari ontanya, dia lepas, kemudian dia baru masuk ke barisan sholat lagi untuk ikut melaksanakan sholat bersama Nabi SAW. Artinya apa? Sutrah itu, atau sutrah tahu ya, itu wajibnya bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Sedangkan makmum sutrahnya diwakili oleh imam. Makanya kalau kita batal, wajib keluar dari barisan sholat untuk mengambil wudhu. Kita melewati barisan makmum yang sedang sholat tidak mengapa, karena makmum barisan atau sutrahnya diwakili oleh imam. Jangan sampai juga kita makmum, ketika ada orang yang lewat kita tahan begini, nggak boleh. Karena mereka dibolehkan untuk melewati kita. Karena posisi kita makmum, sutrahnya kita diwakili oleh siapa? Oleh imam. Wallahu a'lam. Ya Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat di barisan laki-laki, tiba-tiba pada saat rakaat kedua atau ketiga datang segerombolan wanita. Dia lewat melintas dengan cepat di depan kita. Seluruh barisan saf laki-laki dilewati oleh dia. Pertanyaannya, batalkah sholat kita? Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan laki-laki yang telah mengoperasi dirinya sehingga dia berubah menjadi wanita? Nah, dia di sholat mengikuti jemaah laki-laki atau dia mengikuti jemaah perempuan? Karena pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di negeri ini telah menetapkan dia sebagai seorang wanita. Artinya hukum positif, dia adalah seorang wanita berdasarkan putusan pengadilan. Jadi kalau ada orang yang memanggil dia dengan sebutan bapak, orang yang memanggil dia bapak terkena tuntutan hukum. Iya. Jazakallah khairan. Berkaitan dengan masalah kita sholat kemudian dilewati oleh wanita, ya. Untuk ibadah sholatnya memang terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kalau menurut Syekh Nasiruddin Albani, sholatnya tersebut tidak sah. Tetapi itu berkaitan dengan si orang yang sifatnya salat sendirian atau imam yang tidak meletakkan sutrah. Tapi mayoritas ulama, apalagi kedudukan kita makmum, ketika dilewati oleh segerombolan wanita, maka salatnya tersebut tetap sah, tapi mungkin mengurangi kekhusyuan salat. Yang jelas pendapat yang kedua inilah yang benar, pendapat mayoritas ulama. Ketika dilewati oleh segerombolan wanita atau mungkin satu orang wanita, salatnya sah, salatnya sah. Itu pendapat mayoritas ulama. Kemudian berkaitan dengan laki-laki yang merubah jenis kelaminnya menjadi perempuan, tentu ini adalah perubahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya adalah dosa besar. Dan kedudukan dia aslinya kan memang laki-laki. Dalam masalah sholat, Allahu Akbar, seharusnya dia seperti laki-laki, bukan seperti wanita. Dan subhanallah, maaf, yang terjadi misalnya dia berjamaah sama jamaah wanita, seharusnya kan tidak boleh. Laki-laki masuk di barisan shaf wanita, tidak dibenarkan. Dan itu membuat sholatnya tersebut tidak sah. Maka mudah-mudahan kita doakan mereka-mereka ya yang dalam kondisi menyimpang, ya, kelainan seperti itu, mudah-mudahan Allah mengasihkan petunjuk, hidayah, mudah-mudahan dia bertaubat, ya, taubatan nasuha, dan kembali menjadi laki-laki lagi. Pertanyaan, gimana taubatnya ya? Taubatnya sama. Ya, kalau misalnya ada bagian ini yang tumbuh misalnya karena habis dioperasi, kalau dipotong lagi berbahaya nggak dok? Hah? Bahaya? Kalau dia taubat ya Ustaz, terus dia haji, kan dia pasti ihram. Kelihatan itunya. Iya. Enggak, maksud saya kalau misalnya itu dipotong lagi berbahaya enggak? Kalau enggak berbahaya ya tentu kalau bisa ya dipotong, ya kan? Seperti misalnya tato. Kalau tato zaman dulu itu orang pakai setrika kan membahayakan dirinya, tidak boleh. Tapi enggak bisa hilang nih Ustaz kecuali pakai setrika. Enggak boleh. Kenapa? Membahayakan. Maka bagaimana taubatnya? Ya sudah, kondisi dia seperti itu. Tapi kalau tato zaman sekarang ini kan 3 bulan sudah hilang lagi kan, seperti itu. Artinya
sesuatu sebagaimana yang disebutkan, kalau bisa menghilangkan. Kalau itu misalnya dikatakan oleh para dokter, oh tidak berbahaya kalau itu dipotong lagi misalnya, maka normal lagi sebagaimana laki-laki. Karena khawatir kan ketika dia sudah taubatan nasuha, dia sedang ihram, tumbuh bagian itu kan dikira orang ini wanita nanti. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah itu yang saya nggak tahu ya, apa memang benar berganti jenis kelamin. Banyak katanya yang di Thailand itu, orang-orang Thailand itu berganti jenis kelamin. Jadi bagian yang zakarnya itu dipotong, kemudian diletakkanlah bentuk atau model oleh para dokter yang ahli seperti bentuk vagina, ya kan? Nah, bagaimana kalau taubat? Ya sudah apa adanya. Artinya dia tidak bisa kawin lagi ya. Seperti itu. Yang jelas taubat masih ada jalan keluar. Selama dosa apapun, termasuk dosa syirik sekalipun, jika sebelum meninggal dunia dia menyatakan taubatan nasuha, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah menerima taubatnya dia tersebut. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa seluruhnya. Hatta syirik, kalau kita sebelum meninggal dunia bertaubat taubatan nasuha, Allah ampuni. Yang dimaksudkan syirik tidak diampuni itu kalau kita meninggal dunia masih membawa kesyirikan, belum sempat untuk bertaubat dari kesyirikan yang pernah kita lakukan ketika hidup. Itu yang dimaksudkan dalam firman Allah surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48 dan ayat 116. Tapi kalau sebelum dia meninggal bertaubat taubatan nasuha, maka Allah menerima taubatnya sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, innallaha yaqbal taubatal abdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubatnya seorang hamba selama ruh masih dikandung badan. Apalagi seorang yang tadinya laki-laki kemudian menjadi wanita atau waria tersebut, kemudian dia bertaubat taubatan nasuha, maka insya Allah dia tersebut akan diterima taubatnya. Maka kalau seandainya ada tetangga kita atau teman kita yang mengalami seperti itu, kita kasih nasihat, ya, kita terus mengasihkan nasihat. Kita kembalikan dia tersebut ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Robert. Itu masalahnya. Ya, Allahu a'lam. Ya, Bapak. Salam. Menutup, maksudnya Bapak, kita meletakkan sutra pembatas sholat agar tidak dilewati. Oh, kita ada orang di belakang kita jadikan sutra, bolehkah? Boleh yang demikian. Misalnya, maaf, kita masbuk, tertinggal 1 rakaat atau 2 rakaat, imam salam, otomatis kan kita menjadi orang yang sholat sendirian. Di depan kita banyak barisan sholat. Ya. Oh iya, ya boleh begitu untuk mengamankan supaya orang yang melewati dia tidak berdosa. Keyakinan kita bahwasanya orang yang tidak meletakkan sutra itu kan tidak paham, supaya orang tersebut tidak ada dosa dan orang yang melewatinya berdasarkan hadis dari Abi Juhaim itu kan dosa besar melewati orang yang sholat. Maka letakkanlah sutra. Ketika dia melewati orang yang sholat yang sudah meletakkan sutra, dia lewati balik sutra yang dia buat tersebut, maka tidak ada dosa. Nggak apa-apa Pak seperti itu. Misalnya di sini kita kan banyak sudah bikin sutra nih. Tahu-tahu ada orang yang sholat di tengah-tengah. Kita mau keluar nih habis pengajian ini, ya kan? Kita letakkanlah sutra supaya orang yang melewati dia tidak ada dosa. Boleh Pak seperti itu. Ya Bapak. Antum. Waalaikumsalam. Sebenarnya antum itu sebagaimana hadis tadi ketika ada seorang sahabat yang terlambat sholat,
Ya, datang dia bingung, dia ingin berjamaah juga. Rasulullah mengatakan apa? Man yatasaddaq ala hadza rajul. Siapa yang ingin bersedekah dengan laki-laki? Artinya apa yang dilakukan pada waktu itu salat jamaah yang keberapa itu? Yang kedua kan? Dan itu dikuatkan lagi dengan hadis yang lain ketika berkaitan dengan 2 orang sahabat yang sudah sholat kemudian masih mendapatkan sholat di masjid Khif itu, disuruh untuk ikut sholat juga. Nah, kita mendapatkan masih ada jamaah nih, meskipun itu jamaah kedua. Wallahu alam, kita nggak tahu siapa yang imam ini. Tapi sebagai adab dan etikanya, jangan kita membuat jamaah yang baru lagi. Ketika antum sholat sendirian, berarti antum membuat jamaah baru lagi. Maka oleh sebab itu, ikutilah jamaah yang kedua, itu tidak mengapa tentunya. Wallahu a'lam. Ya Bapak. Apa? Iya. Iya, yang benar sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nasiruddin Albani dan juga murid-muridnya, ya, mengacungkan telunjuk dari awal sepakat ulama. Tetapi apakah menggerakkan jari? Ya, terjadi khilaf. Syekh Nasiruddin Albani dari awal menggerakkan jari. Sedangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya kan, menggerakkan jari itu pada saat berdoa sebelum salam. Ala kulli hal, menggerakkan jari ada. Bagaimana caranya? Menggerakkan jari bukan sebagaimana yang antum contohkan tadi. Begini. Ini namanya rafa khafat, up bottom, naik turun, naik turun. Itu dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Albani ketika ada muridnya yang melakukan seperti itu. Itu namanya rafa khafat, up bottom, naik turun. Yang disebut dengan menggetarkan, bergetar sedikit saja. Ibu jari ketemu dengan jari tengah, kemudian diacungkan, kemudian digetarkan. Jelas ya? Getarnya begini saja, bukan begini-begini, apalagi sampai memutar begini. Ada juga yang seperti itu. Jadi getar sedikit saja. Ya, itu antum bisa lihat bagaimana penjelasan dari murid-muridnya Syekh Nasiruddin Albani. Dan diantaranya silakan buka kitab Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ya Pak. Ya. Waalaikumsalam. Apa? Insya Allah nanti itu kita akan bahas. Tapi boleh nanti kita sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, imamnya sholat wajib, boleh yang demikian. Jadi Bapak, kalau tahu salat sunnah, teruskan salat sunnahnya. Sedangkan orang yang mengasihkan isyarat dengan kita untuk menjadikan kita imam, tetap dia melaksanakan salat wajibnya, itu dibolehkan. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas itu. Ya, apa Pak? Duduk aja Pak, jangan berdiri lah. Mau sholat, kenapa Pak? Oh, batal dong. Saran saya Bapak ke dokter. Saran saya ke dokter, tanyakan kenapa nih sebab begitu. Ima tashwis, yang jelas kalau misalnya was-was, Bapak melakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi. Mungkin perasaan. Sebenarnya bukan buang angin, bukan kentut. Tapi kadang ada sesuatu, kadang kalau kita masuk angin ada suara drut begitu, padahal bukan buang angin itu. Itu kalau bahasa Indonesia itu masuk angin katanya. Meskipun istilah kedokteran nggak ada juga saya rasa itu. Ya. Nah, itu kalau Bapak mengalami seperti itu, ya, Bapak jangan keluar dari barisan sholat sampai Bapak mencium bau atau mendengar suara. Kalau memang mendengar suara, batallah. Atau kalau mencium bau, ya, batallah. Berarti itu memang buang angin. Makanya buang angin, kalau yang istilah terdengar suaranya namanya dalam bahasa Arab duratun. Tapi kalau seandainya tidak ada suara, cuma baunya luar biasa, namanya apa? Fusaun, seperti itu. Jadi pertama
ya tentu itu taswis dari syaitan. Jadi Bapak jangan keluar dari barisan sholat sampai mencium bau atau mendengar suara. Tapi kalau seandainya setiap kali sholat seperti itu, bukan taswis lagi, mungkin penyakit, tolong datang ke dokter ya, seperti itu. Ya, setiap waktu sholat ya, makanya seperti itu saran saya, kalau tidak mendengar suara atau tidak mencium bau, jangan keluar dulu, jangan batalkan, seperti itu. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mempersilahkan kita sebut sekolahnya jadi imam. Nah pas waktu jadi imam kita sama-sama takbir, sini baca Fatihah, saya baca di dalam hati. Saya belum selesai dari sambung surah. Uku. Ya langsung uku. Iya. Sama-sama ikut uku. Betul. Baca gitu kan saya baca dalam hati. Belum saya selesai dia bangun. Begitu seterusnya. Nah ini bagaimana hukum fikihnya ini? Pertama, begini Pak, yang jelas bahwasannya seorang imam itu seorang yang paham dan mengerti dalam masalah ibadah sholatnya, terutama dalam tumakninah dan kekhusyuan, dan juga segi bahasa, segi bacaan, dan juga dari segi masalah pemahaman dia terhadap fikih sholat itu. Nah, kalau seandainya pada waktu itu kita mendapatkan yang demikian, kita tidak mungkin juga membatalkan. Salat kita sah nggak? Sah. Tapi nanti setelah itu kita tidak mungkin lagi berjamaah dengan dia, dikarenakan dia tersebut salatnya kata Nabi SAW kanuqatid dik, seperti ayam lagi makan, tuk 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 cepat banget. Itu terlarang. Makanya kesalahan kita kok memilih imam yang seperti itu. Oleh sebab itu next nantinya cari imam yang benar lah. Wallahu a'lam. Taib cukup? Ya Allah banyak banget. Yang tua dulu, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, ini mungkin suatu penyakit ya. Misalnya, katakanlah saya misalnya kena bisul, lantas bisulnya pecah, itu kan nggak langsung kering, mungkin masih ada airnya menetes atau apa gitu. Itu bagaimana hukumnya? Bisulnya di mana Pak? Di badan kan? Bukan di kubul dan dubur. Ya, bagian itu misalnya, bukan dubur dan kubul kan? Bagian selain daripada itu. Berarti apa? Darah yang keluar najis nggak? Tidak. Berarti wudu Bapak sah. Berarti sholat Bapak juga sah. Khalas. Iya. Iya. Barisan sholat. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, mulai pembuatan shop dari mana? Tengah-tengah, sejajar dengan imam. Adapun dari kanan hadisnya dhaif. Setelah menyatu semua, barisan sholat full semua, yang terbaik tersebut adalah bagian kanan yang dikasihkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita membuat shop dari kanan dulu, salah. Dari tengah-tengah yang dimana sejajar dengan imam tersebut. Wallahu a'lam. Taib 1, 2 cukup, sudah habis ini, tidak ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak. Ya antum yang baju merah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti insya Allah 2 minggu lagi kita bahas itu insya Allah, supaya antum datang lagi. Silakan. Ya. Pada saat kita sholat subuh datang ke masjid, imam sudah duduk tasawuf akhir semuanya Ustaz ya. Yang kita lakukan, kita duduk tetap tasawuf akhir. Berombongan kita bertiga Ustaz. Atau kita tentu jam apa makmum baru. Atau kita ikut kita duduk tasawuf akhir. Yang benar adalah berdasarkan hadis dari Abu Hurairah tadi, idza dakhaltum al-masjid fawajadna sujudan wa wajadtum fa nahnu sujudan fasjudu wa la ta'taduha syai'an. Apabila kalian masuk ke masjid dan mendapatkan kita sedang sujud, maka sujudlah meskipun kalian tidak mendapatkan 1 rakaat dari imam. Dan itu dikuatkan lagi
dari hadis Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fawajada al-imam ala halin falyasna kama yasna'il imam." Apabila salah seorang datang ke masjid dan mendapatkan imam dalam kondisi apapun, termasuk tasyahud yang terakhir, maka lakukanlah sebagaimana imam tadi. Hatta 100 orang yang datang, bukan 3 orang lagi. Ya kan? Antum ikut imam yang pertama ini, dan ini lebih afdal, lebih utama ketimbang antum nungguin saja imam selesai baru berjamaah lagi. Jamaah yang pertama lebih afdal dan lebih utama. Meskipun antum tidak mendapatkan 1 rakaat dari imam tasyahud yang terakhir, ya kan? Tidak mendapatkan, tetapi antum mendapatkan jamaah yang utama. Tinggal sempurnakan kekurangan antum seperti itu. Lah udah. Artinya kewajiban iftitah itu memang di awal, ya. Memang ada sebagian ulama mengatakan iftitah, tapi yang benar berhubung kita sudah ikut imam, maka tidak perlu iftitah lagi. Iftitah itu memang dibaca ketika di awal sholat, di rakaat yang pertama. Ada sebagian yang mengatakan berhubung itu rakaat yang pertama, bacalah iftitah. Ada sebagian yang mengatakan tadi kan ikut berjamaah, meskipun tidak terhitung 1 rakaat, maka sudah cukup diwakili oleh imam tadi. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Habis kesini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.